Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Statistika Sosial dengan pembahasan mengenai peluang dan distribusi peluang pada pertemuan keempat. Sebelumnya tentunya kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai latar belakang dari peluang itu sendiri. Berangkat dari pengetahuan kita mengenai kejadian yang terjadi di dunia ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kejadian yang pasti terjadi, kemudian kejadian yang mungkin terjadi, atau kejadian yang tidak mungkin terjadi atau disebut juga dengan mustahil. Di sini kita pelajari sesuai dengan contohnya. Misalnya yang pertama, manusia suatu saat akan mati, maka itu disebut dengan kepastian, pasti terjadi. Kemudian ada pemain bulu tangkis yang dalam suatu pertandingan ia memiliki kemungkinan menang atau kalah, maka disebutlah kemungkinan. Dan contoh berikutnya adalah bahwa sapi berkembang biak dengan cara bertelur, itu adalah kemustahilan. Dari 3 ini kita ketahui bahwa kejadian di dunia ini bisa pasti terjadi, bisa mustahil terjadi, atau bisa mungkin terjadi. Oleh karena itu, 3 hal inilah yang melatar belakangi kita untuk mempelajari peluang, yaitu ilmu yang berkaitan dengan kemungkinan. Peluang terjadinya suatu peristiwa dalam statistika selanjutnya akan kita nyatakan dalam bentuk distribusi peluang. Dari 3 pendekatan untuk menentukan peluang terjadinya suatu peristiwa, terdapat 3 jenis pendekatan untuk menentukan peluang. Yang pertama adalah peluang klasik atau peluang teoritis, di mana peluang klasik atau teoritis ini kita menentukan nilai peluang atau besar peluang berdasarkan teori. Jadi untuk yang rumus yang akan kita kenal berikutnya nantinya kita pelajari dalam bentuk peluang teoritis. Selanjutnya untuk peluang empiris adalah penentuan nilai peluang yang kita gunakan berupa data historis. Jadi kita mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian selanjutnya bisa kita hitung peluang kejadian berikutnya melalui data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dan terakhir adalah pendekatan peluang subjektif, di mana menentukan nilai peluangnya berdasarkan pengalaman dari pengalaman yang sebelumnya dan keyakinan dari si pembuat keputusan. Untuk contoh-contohnya silakan bisa dikerjakan dalam tugas makalah asesmen 1 sesuai ketentuan yang ada ya. Selanjutnya, bahwa untuk mengetahui karakteristik suatu populasi, kita sering melakukan analisis hanya sebagian data saja. Jadi dari populasi itu kita ambil sebagian data yang kemudian kita kenal dengan istilah sampel, di mana informasi yang terkandung dalam sampel ini kita ekspektasi, kita inginkan bahwa dapat menggambarkan kesimpulan terkait populasi. Dasar logika dari proses pengambilan kesimpulan tentang suatu populasi dengan menganalisis data sampel saja adalah peluang. Contohnya, kita punya populasi seluruh mahasiswa Telkom University. Kita ingin menganalisis mengenai fluktuasi IPK semester ganjil. Maka yang kita ambil tidak seluruh mahasiswa Telkom University yang kita ambil datanya, cukup sampelnya saja. Misalnya dari jurusan A diambil 100 mahasiswa, dari jurusan B diambil 100 mahasiswa, dan seterusnya. Kemudian kita hitung fluktuasi IPK-nya
Dan yang kita inginkan bahwa hasil hitungan kita itu dapat mewakili kondisi populasi seluruh mahasiswa Telkom University. Selanjutnya, bahwa mempunyai peluang untuk terjadi mengandung arti bahwa ada harapan peristiwa itu akan terjadi. Di sini yang menjadi catatan penting bahwa jika peluang itu pasti terjadi, maka besarnya adalah 1. Nilai peluangnya adalah 1. Tapi untuk peristiwa yang tidak mungkin terjadi, maka nilai peluangnya adalah 0. Sedangkan peluang di antara mungkin dan tidak mungkin itu berarti ada di antara 0 sampai 1. Yang bisa juga kita notasikan dalam bentuk persentase. Untuk yang pasti terjadi itu seakan-akan dia pasti 100%, sedangkan yang tidak mungkin terjadi itu adalah 0%. Selanjutnya ada beberapa terminologi atau istilah dalam teori peluang. Yang pertama adalah percobaan. Secara bahasa, ya percobaan di sini dapat mudah dipahami bahwa merupakan proses pengumpulan data dari sebuah fenomena yang memperlihatkan variasi pada hasilnya. Jadi dilakukan uji coba, kemudian datanya kita kumpulkan, untuk kemudian pengumpulannya itu disebut dengan ruang sampel. Jadi ruang sampel ini adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sedangkan masing-masing percobaan itu disebut juga dengan titik sampel. Jadi percobaan pertama itu menghasilkan titik sampel 1, percobaan kedua menghasilkan titik sampel 2, yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana kejadian dari hasil suatu percobaan yang mempunyai sifat tertentu. Kejadian ini hanya sebagian dari ruang sampel seluruhnya. Contoh, sebuah uang logam itu kita lempar, sebuah uang logam kita lempar, maka percobaan pertama bisa menghasilkan kemungkinan angka atau gambar, bisa angka atau gambar hasil dari pelemparan uang logam. Kemudian percobaan kedua bisa angka atau gambar lagi, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan percobaan. Kemudian kumpulan dari percobaan 1, 2, dan seterusnya itu kita kumpulkan dalam bentuk ruang sampel, dan masing-masing percobaan ini kita sebut dengan titik sampel. Kemudian kejadian dengan sifat tertentu, contohnya dari 3 pelemparan atau 3 percobaan pelemparan sebuah uang logam, kita memperhatikan kejadian munculnya gambar. Maka kejadian munculnya gambar ini hanya bagian dari ruang sampel saja, tidak seluruhnya, karena kalau seluruhnya itu kan berarti ada kemungkinan munculnya angka juga. Seperti itu ya, jadi kejadian itu hanya sebagian saja dari keseluruhan ruang sampel. Seperti itu. Selanjutnya, peluang juga dikenal dengan istilah probabilitas yang dinotasikan dengan huruf P besar, di mana peluang ini merupakan banyaknya kejadian atau peristiwa yang muncul dengan banyaknya atau semua kejadian yang mungkin muncul atau expected. Jadi nanti peluang yang mau kita observasi dibagi dengan peluang seluruh kemungkinan terjadi atau expected. Ini yang disebut dengan peluang. Ini bukan peluang, banyaknya ya. Banyaknya kita notasikan dengan N. Ya,
banyaknya hasil observasi yang mau kita perhatikan dibagi dengan banyaknya keseluruhan kemungkinan terjadi. Besarnya peluang suatu kejadian A misalnya itu nanti dilambangkan dengan P dalam kurung A, di mana ini maksudnya adalah peluang kejadian A, di mana nilai peluang itu seperti yang tadi kita bahas sebelumnya ada di antara 0 sampai 1. Contoh misalnya kita punya mata uang logam yang kita lempar, kemudian ditanya peluang munculnya gambar itu adalah 1/2, 1 di antara 2. Jadi satu uang logam tadi sudah kita bahas hanya dilempar 1 kali, 1 percobaan. Maka ruang sampelnya kita notasikan dengan R untuk ruang sampel. Itu semua kemungkinannya kita tulis. Dari 1 melempar uang logam, 1 kali melempar uang logam, itu ada 2 kemungkinan, yaitu hasilnya menunjukkan angka atau menunjukkan gambar. Nah, sedangkan yang mau kita lihat, ini adalah ruang sampel. Kita belum membicarakan mengenai peluang ya, bahwa ini kita isi dengan semua kemungkinan. Mohon maaf. Baik, saya ulangi kembali bahwa di sini semua kemungkinan, yaitu angka atau gambar. Baik, saya ulangi kembali bahwa ruang sampel itu belum menyebutkan mengenai peluang, yang isinya merupakan semua kemungkinan yang terjadi. Dalam pelemparan sebuah uang logam itu ada 2 kemungkinan, yaitu muncul angka atau muncul gambar. Kemudian ketika kita memperhatikan peluang munculnya gambar, itu adalah banyaknya kemungkinan terjadinya gambar, yaitu banyaknya ini adalah hanya 1 kemungkinan dibagi dengan seluruh kemungkinan dalam ruang sampel. Bahwa ruang sampel ini punya 2 anggota, punya 2 titik sampel, alias banyaknya adalah 2. Mohon maaf. Ya, ini isinya adalah 2 ya. Sehingga kita akan punya peluang munculnya gambar, misalnya kita sebut kejadian A adalah munculnya gambar, maka peluang munculnya gambar adalah 1/2 atau setengah. Selanjutnya, contoh berikutnya bahwa peluang munculnya mata dadu 2 adalah 1 di antara 6. Oleh karena itu, 1 dibagi 6. Maka peluang kejadian misalnya kita namakan dengan B, itu adalah 1/6, di mana B adalah munculnya mata dadu 2. Ya, kita ketahui ya bahwa dadu itu punya 6 sisi, ada mata dadu berisi mata dadu 1, sisi yang berisi mata dadu 2, dan seterusnya sampai sisi yang berisi mata dadu 6. Nah, munculnya mata dadu 2 itu hanya 1 kemungkinan saja di antara 6, maka disebutnya adalah peluang B sama dengan 1/6.